Ya, ketemu lagi dalam Barkom. Pada sesi ini kita mulai chapter 7 mengenai ACL, Access Control List. Mari kita perhatikan PowerPoint berikut ini. Jadi, Access Control List itu merupakan suatu bentuk filter yang kita pasang pada router. Mari kita lihat subbab 7.1 ACL Operation. Jadi, prinsip kerjanya itu sama dengan firewall. Jadi, memfilter unauthorized atau paket yang berbahaya dalam jaringan. Nah, jadi ACL merupakan salah satu dari security solution. Banyak pengaturan filter pada ACL yang dapat kita pelajari di bab ini. Dan ACL itu konfigurasinya ada di router. Nah, kalau kita lihat diagram berikut ini, ACL itu bisa kita letakkan di sini, bisa juga di dalam. Jadi bisa di luar maupun di dalam. Ini contohnya, kalau kita anggap ruas yang ini adalah dalam, maka ACL ini diletakkan di dalam. ACL kalau diletakkan di sini berarti di luar. Nah, contohnya saja, kalau ACL saya pasang di R1 di sini, maka kemungkinan yang bisa kita gunakan pada ACL ini aturannya adalah deny video to S1. Jadi kita melarang ada video keluar dari R1 menuju S1. Bisa juga kita mendeny access to S2 for S1. Kita juga bisa memasang filter, misalnya melarang S2, frame dari S2 masuk ke S1. Bisa kita larang melalui aturan ACL yang kita pasang di port interface ini. Kita ambil contoh sekali lagi, misalnya di ACL yang ini, di atas sebelahnya R2 ini yang menuju ke internet. Nah, pada aturan yang bisa kita pasang misalnya allow incoming email. Jadi email boleh masuk ke R2. Tetapi kita mendeny incoming telnet, tapi kita tidak mengizinkan ada telnet masuk atau manajemen suite itu tidak boleh masuk di sini. Nah, itu bisa saja kita lakukan melalui aturan allow dan deny. Nanti allow ini kita namakan permit. Mari kita lihat slide-slide berikutnya. Kemudian dengan ACL kita bisa mengizinkan atau memblok apa saja, misalnya video, traffic. Kemudian kita juga bisa memblok atau update dari suatu jaringan tertentu yang merupakan traffic flow control. Dalam ACL kita juga bisa memfilter user tertentu untuk mengakses suatu jaringan, diperbolehkan atau tidak. Ini berarti dari IP address-nya bisa kita blok, kemudian memfilter berdasarkan traffic type. Misalnya mengizinkan email tetapi tidak mengizinkan telnet seperti contoh sebelumnya. Bisa juga kemampuannya memfilter berdasarkan file type. Misalnya FTP diizinkan masuk, HTTP tidak bisa. Nah, itu berdasarkan file type. ACL juga berdasarkan informasi di paket headernya bisa kita filter. ACL itu melakukan filtering berdasarkan informasi yang ada di paket headernya. Itu maksud yang terakhir. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, berbicara mengenai ACL itu adalah paket filtering yang berada di layer 3. Layer 3, jadi di network layer. Ya. Tapi ada juga ACL yang bekerja di transport, namun tidak dibahas pada bab ini. Nah, jadi ACL itu berisi sekumpulan aturan yang kita sebut filter, ya. Sekumpulan list tersebut namanya ACE ini ya. Isi ini adalah Access Control Entries, kepanjangan dari Access Control Entries. Isinya
berisi suatu aturan yang berisi permit atau deny. Jadi permit itu mengizinkan atau meloloskan, deny itu ngeblok, melakukan blocking. Kemudian proses ACL dinamakan packet filtering. Yang dilakukan oleh packet filtering ini apa saja? Yang pertama yaitu membandingkan antara isi list yang kita buat tadi pada ACE dengan paket yang datang. Kalau paketnya cocok, akan di-permit. Kalau tidak cocok, akan di-deny. Sehingga yang kita tuliskan di ACL adalah rules bagi filter. Nah, paket filtering tadi itu standar ACL itu bekerja pada layer 3, yaitu network layer. Namun, ada juga yang layer 4, tapi tidak ada di bab ini. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, dalam ACL, nanti akan kita lihat kalau sudah melakukan settingan ACL, ada yang namanya implicit deny. Namanya implicit, itu berarti tanpa ditulis pun, itu semuanya bisa dikerjakan sendiri oleh routernya. Nah, implicit deny ini, kalau kita membuat banyak aturan yang melakukan permit di listnya itu, kita buat beberapa permit misalnya. Permit A, permit B, permit C, dan seterusnya. Nah, tanpa ditulis deny itu, maka yang lainnya akan di-deny gitu. Nah, atau bisa juga kita katakan seperti ini ya. Jika tidak ada permit satupun, maka semua traffic akan diblok. Yaitu implicit deny. Jadi deny-nya tidak perlu kita tulis, itu sudah dilakukan sendiri oleh router. Sehingga kita cukup melakukan permit mana yang kita izinkan atau deny mana yang kita mau blok gitu ya. Sedangkan yang lainnya itu pasti di-deny. Yang tidak tertulis pasti di-deny. Kemudian seperti tadi ada di dalam suatu router itu ada interface atau port yang masuk, ada interface yang keluar. Yang masuk itu namanya inbound ACL, yang keluar itu outbound ACL. Jadi kita bisa meletakkan ACL pada interface masuknya atau inbound maupun interface keluarnya atau outbound. Kemudian ACL, jadi inbound itu adalah datang dari interface input, sedangkan outbound itu yang akan dikeluarkan lewat output interface. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai ACL, kita memiliki teori yang namanya wildcard masking. Wildcard masking. Jadi ada dua kata yang perlu dipahami, yaitu wildcard dan masking. Masking ini pernah kita pelajari di logdik, di logdik atau logika digital, atau di mata kuliah yang lain misalnya Orkom yang berhubungan dengan digital. Tetapi konsep masking pada di dunia digital itu berbeda dengan masking yang akan dipakai pada wildcard masking ini. Mari kita lihat dulu konsep yang pertama, masking pada umumnya. Masking pada umumnya itu seperti ini. Jadi kalau saya punya bit 10110011, saya ingin mengambil bit ke 0. Saya ingin mengambil bit ke 1, dan saya ingin mengambil bit ketiga saja. Di antara sekumpulan 8 bit ini, saya hanya ingin mengambil 3 bit itu saja. Maka dalam dunia digital, maskingnya adalah saya perlu melakukan operasi N. Operasi N terhadap bit ini. Terhadap bit ini ya. Terhadap bit ini. Yang di N terhadap bit yang atas, yang di N kan dengan 1 pada bit ketiga, pada bit ke-1, dan pada bit ke-0. Nah, kita tahu sifat dari N itu adalah apapun yang di N-kan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya semula X, kalau di N-kan dengan 1 akan tetap X. Nah, oleh sebab itu kita akan berhasil mengambil bit ke-0, bit ke-1, dan bit ketiganya. Itu saja yang ingin kita ambil. Sedangkan bit-bit yang tidak kita inginkan atau tidak kita ingin ambil, itu di N-kan dengan 0. Kita tahu bahwa semua bilangan yang di N-kan dengan 0, hasilnya akan 0 semua. Ini.
Jadi tujuan mask secara umum adalah mengambil bagian tertentu. Nah, bisa di-pause kalau penjelasannya masih belum dipahami. Kita lanjutkan, ini adalah masking pada teknik digital pada umumnya. Tetapi masking pada wildcat mask itu beda konsepnya. Dia menggunakan konsep ini. 0 itu artinya match, 1 artinya ignore. Jadi 0 yang match itu artinya akan diloloskan. Kalau 1 itu berarti akan di-ignore atau diabaikan. Jadi operasi N pada masking umum tidak dapat digunakan pada wildcat mask di ACL ini, melainkan hanya menggunakan panduan match atau ignore saja. Mari kita lihat contohnya. Jadi kita lihat di sini ada masking, kebetulan ini 8 bit, tetapi wildcat mask itu ya bisa 32 bit sesuai dengan jumlah bit pada IP versi 4, jadi ada 32 bit. Kita ambil contoh 8 bit dulu yang sederhana. Kalau saya tuliskan maskingnya 00 semua, sesuai aturan tadi, 0 itu adalah berarti match. Artinya semua bit 8 bit ini semua akan match. Mari kita lanjutkan. Jadi kalau saya memasang wildcat masknya itu 0 semua, maka 8 bit itu akan lolos semua atau match, cocok. Tinggal nanti tergantung akan di-deny atau di-permit. Kemudian sekarang kalau saya ingin mengabaikan 6 bit yang terakhir, maka untuk mengabaikan tersebut kita pasang filternya satu-satu semua, wildcat masknya satu-satu semua pada yang akan kita ignore. Nah, kalau ini berarti 4 yang belakang akan di-ignore, sedangkan 4 yang depan akan di-matchkan. Kalau ini yang match hanya 2 yang terakhir, sedangkan 6 yang pertama akan di-ignore. Kalau 1 semua, berarti akan di-ignore semua. Intinya 1 adalah ignore, 0 adalah match. Ini kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh pertama. Pada contoh pertama ini kita lihat, saya punya IP address 192.168.1.1. Wildcat masknya adalah 000. 0 pertama ini adalah nibble 4 bit, yaitu artinya 0, 0-nya 4 kali. 0 yang kedua ini juga artinya 0 4 kali, sehingga totalnya ini adalah 32 bit, sama seperti IP versi 4. Nah, kita lihat di sini kalau 0 itu semua adalah match. Artinya kalau IP address 192.168.1.1 diberi wildcat masknya 000, maka hasilnya adalah host itu sendiri atau 192.168.1.1 itu sendiri. Kalau sekarang saya punya contoh kedua, kalau saya beri pasang wildcat masknya itu semua 111 atau 255, 255, 255 dan 255, maka semua akan di-ignore. Jadi tidak ada yang match lagi, semua akan lolos seperti itu. Jadi semua akan lolos, semua akan di-ignore, ya, semua akan di-ignorekan. Jadi tidak ada yang lolos 0000 seperti itu. Kita lihat contoh yang lebih kompleks lagi. Sekarang kalau wildcat mask saya adalah 4 bit yang terakhir, ini saya pasang 1, berarti 4 bit yang terakhir, berarti 8 bit yang terakhir itu akan di-ignore. Nih, hasilnya akan 0 semua. Sedangkan 192.168.1 ini akan match, artinya akan lolos. Seperti itu. Jadi mengakibatkan ini selalu 0, nibble yang terakhir. Bisa di-pause untuk mempelajarinya ulang. Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Nah,
pada contoh keempat ini, sekarang 8 bit, 16 bit, dari 16 bit yang terakhir, ini akan di-ignore. Kita lihat di sini, ini akan di-ignore semua. 0000. Sehingga yang lolos adalah 192.168.00. Ya. Nah, pada contoh ini yang berikutnya kita contohnya sudah mulai kompleks. Sekarang ada 0015.255. 0015.255. 15 itu adalah ini. 00001111. 255 adalah ini. Nah, kita lihat di sini bahwa 16 itu memiliki binary-nya seperti ini. Nah, kita lihat di sini wildcard mask itu satu-satunya ini, satu-satu semuanya yang menandakan ignore itu dimulai pada daerah sini. Saya tarik garis ke bawah. Ya, saya tarik garis ke bawah. Nah, sehingga kalau kita amati, dia punya range, range untuk yang diloloskan atau match, yaitu mulai 192, 168, 16, 0 sampai dengan, nah, daerah yang di belakang garis atau sebelah kanan dari garis vertikal yang saya buat ini itu akan bergerak dari 0000 semuanya sampai dengan 1111 ini semuanya. Sehingga nilai IP yang terakhir yang bisa di-matchkan atau lolos adalah 192.168.3125. Ini 31, ini 255. Seperti itu, ini kalau kita membuat wildcard mask untuk meloloskan sekelompok IP. Kelompok IP. Kemudian contoh yang kedua akan lebih jelas lagi, misalnya saya memiliki wildcard mask seperti ini. Nah, kalau ini untuk keperluan khusus, yang diloloskan, kita lihat di sini hanya bit yang ke-8, yaitu ada 0 di sini. Wildcard masknya sengaja dibuat seperti ini. Nah, sehingga yang diloloskan adalah 192, 168, karena ini wildcard masknya semuanya 000. Kemudian yang ini tidak diloloskan, sehingga wildcard masknya kita buat 111 semua. Ini karena tidak diloloskan, maka hasilnya akan selalu 0 di daerah ini. Demikian juga yang nibble terakhir atau 8 bit terakhir ini semuanya akan 0. Jadi dari penyebutannya ini yang cocok oktet ya. Jadi oktet yang terakhir ini 0 semua. Tetapi bit yang memiliki wildcard mask 0 ini yang saya tunjuk sekarang ini itu akan meloloskan apapun nilainya. Misalnya di sini kebetulan nilainya 1, maka di sini akan 1. Seandainya nilai yang di atas ini adalah 0, maka hasilnya pun akan 0. Nah, ini menandakan bahwa kemungkinan orang yang mengkonfigurasi ini ingin melakukan selektif. Mana yang subnet yang ganjil atau genap. Nah, jika bit ini bernilai 1, itu artinya subnetnya ganjil. Kemungkinan ia hanya ingin meloloskan subnet yang ganjil saja. Sedangkan subnet yang genapnya nanti akan di deny misalnya seperti itu. Ini adalah cara melakukan ACL untuk ganjil atau genap, IP ganjil atau IP genap saja. Salah satu contohnya seperti itu. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, menghitung wildcard mask itu mudah-mudah sulit, tetapi ada jembatan keledai yang bisa digunakan ya. Cara untuk menghitung subnet mask yang paling mudah adalah mengurangkan dari 255, 255, 255, 255. Misalnya saya punya subnet mask saya adalah jaringan saya adalah 255, 255, 255, 0. Maka untuk mencari wildcard masknya, ini harus saya kurangkan dengan nilai di atas ini. Maka subnet mask saya adalah, maka wildcard mask saya adalah 000255. Ini adalah cara yang paling mudah.
Jadi mari kita lihat contoh pertama, kita baca. Kita ingin melakukan permit akses ke semua user pada jaringan 192.168.3.0. Kita tahu bahwa jaringan ini memiliki subnet mask /24 yang artinya 255.255.255.0. Maka wildchat masknya adalah, dalam perhitungan ini bisa dihitung wildchat masknya. Demikian cara melakukan filtering terhadap satu jaringan. Kemudian contoh kedua kita lihat. Pada contoh kedua ini kita ingin permit akses. Kita ingin mengizinkan akses untuk 14 user saja pada subnet 192.168.3.32/28. Kita tahu /28 itu subnet masknya adalah seperti ini. Maka wildchat masknya itu adalah 255.255.255.255 dikurangi 255.255.255.240 menghasilkan wildchat masknya 15. Seperti pada perhitungan di sebelah kirinya. Ini adalah salah satu contoh melakukan wildchat mask untuk 14 user. Menseleksi 14 user saja. Pada contoh yang ketiga, kita ingin permit akses untuk network 10.0 dan 11.0. Jadi ada dua jaringan yang mau kita gabung, yang mau kita loloskan. Selain di luar dua jaringan itu kita tidak ingin meloloskannya. Nah, karena untuk melakukan summary terhadap dua jaringan ini, subnet mask yang cocok adalah ini 255.255.254.0, artinya /23. Nah, maka wildchat mask yang sesuai adalah sama perhitungannya 255 semua dikurangi subnet mask summary tadi. Maka wildchat masknya adalah 00125. Ini harusnya 1 ya, ini harusnya 4 ya. Nah, oke. Saya perbaiki. Ya, baik. Nah, jadi itu adalah cara melakukan filtering khusus untuk dua jaringan yang digabungkan. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini penjelasannya lebih detail. Pada example 3 sebelumnya dijelaskan sebagai berikut. Jadi pada contoh sebelumnya kita akan menggabungkan dua jaringan ini dengan sebuah subnet mask 254. Setelah itu wildchat masknya yang sesuai untuk meloloskan dua jaringan tadi setelah dihitung adalah 001255. Nah, dalam kasus kita ingin meloloskan jaringan pertama maupun kita ingin meloloskan jaringan kedua. Maka perintah access list-nya adalah sebagai berikut. Access list, kemudian ini nomornya ini bebas, nanti ada aturannya, tapi sementara kita tulis bebas dulu. Kita boleh memakai nomor 10, 20, 11, 12, dan seterusnya. Tidak ada kaitannya dengan 10 yang di sini, itu tidak ada kaitannya. Nah, karena jaringan pertama ini ya kita tuliskan permit 192.168.10.0 atau dan yang kedua, jadi kalau ini pakai dan ya, dan dua line ini harus ditulis access list 10 permit 192.168.11.0. Ini adalah meloloskan jaringan yang kedua. Dengan dua instruksi ini maka harapannya bisa dipenuhi. Tetapi penulisan dua line ini itu bisa digantikan dengan cukup satu line saja. Contohnya seperti ini. Untuk lebih efisien, karena kita sudah menghitung wildchat masknya, maka kita tinggal menuliskan access list 10 permit 192.168.10.0 dengan wildchat mask 001255 yang dihitungan tadi. Maka otomatis satu line ini sudah bisa menggantikan dua line yang di atas ini. Demikian penggunaan wildchat mask pada instruksi access list.
Ini adalah perintah access list-nya. Jadi ada perintahnya access list, kemudian kita beri number. Nah, numbernya ini, kalau di sini contohnya numbernya 10. Kemudian mau permit atau deny juga bisa ya. Kemudian source-nya. Source-nya itu dalam hal ini 192.168.10.0. Kemudian bisa kita beri juga tanpa wildcard atau dengan wildcard. Nah, ini contoh kedua, misalnya access list dengan nomor 1 melakukan permit 172.16.522 dengan wildcard-nya 000. Kita tahu 000 itu adalah match semua. Berarti dia hanya meloloskan satu buah IP ini saja. Karena lolos semua, maka yang diloloskan hanya 172.16.522. Kemudian ini contoh berikutnya, kita ingin melakukan permit akses untuk network antara jaringan 16.0/24 sampai 31/24. Karena ini networknya banyak, maka harus di summary dulu. Di summary. Pada Comdat pelajaran sebelumnya, kita sudah diajari cara mensummary beberapa rumpun jaringan. Ternyata setelah di summary, itu subnet mask yang sesuai adalah /20. /20 adalah 255.255.240. Maka wildcard masknya bisa dihitung dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu semua yang 255 ini dikurangi subnet mask yang /20. Ditemukanlah wildcard mask seperti ini. Demikian juga ini cara penulisannya ya. Kita akhiri dulu sampai di sini untuk part 1.